Indonesia merdeka adalah cita-cita segenap bangsa Indonesia. Tetapi pada perjalanannya, banyak permasalahan yang muncul setelah proklamasi kemerdekaan. Permasalahan tersebut tidak hanya tentang penjajahan dan dari luar Indonesia, tetapi dari dalam Indonesia juga, perbedaan pemikiran atau ideologi dan ketimpangan antara pusat dan daerah. Ini dia konflik-konflik yang mengancam integrasi NKRI sepanjang tahun 1950 dan 1960. Pertama, kalian pasti tahu loh, di Indonesia banyak sekali gerakan pemberontakan, contohnya yang terkenal gerakan 30 September PKI. Tapi kalian juga harus tahu, ada juga kelompok Islam yang melakukan gerakan politik atau pemberontakan, yaitu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pertama, DI atau Darul Islam. DI atau Darul Islam merupakan gerakan politik atau pemberontakan yang didirikan sekaligus dipimpin oleh Sekar Madji Maridjan Kartosoewirjo yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia, untuk menggulingkan ideologi Pancasila yang sekuler dan menggantinya dengan negara Islam yang menerapkan hukum syariah. Dan gerakan ini memiliki pasukan yang saya sebutkan tadi, yaitu Tentara Islam Indonesia. Dan kalian semua harus tahu loh, pemberontakan ini adalah salah satu pemberontakan yang tersulit yang dihadapi Indonesia, karena menyebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Darul Islam Jawa Barat. Pemimpin utama gerakan ini adalah Sekar Madji Maridjan Kartosoewirjo, yaitu pemimpin dari Darul Islam itu sendiri. Lahirnya Darul Islam dipicu oleh perjanjian Renville 1948 yang merugikan Indonesia karena Jawa Barat harus dikosongkan dari pasukan RI. Banyak laskar termasuk Hizbullah dan Sabilillah menolak pindah dan bergabung dengan Kartosoewirjo. Pada 7 Agustus 1948 di Tasikmalaya, ia memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia dengan dirinya sebagai imam. Ketika divisi Siliwangi kembali ke Jawa Barat pada 25 Januari 1949 dalam Long March atau perjalanan jarak jauh dari Yogyakarta. Keberadaan mereka dianggap ancaman sehingga terjadi pertempuran antara TNI dan DI-TII. Selain juga melawan Belanda, pemerintah sempat menempuh jalan damai dengan membentuk Komite Natsir, tetapi gagal membujuk Kartosoewirjo kembali ke Republik. Akhirnya, pada awal 1960, pemerintah melancarkan operasi Pagar Betis yang melibatkan rakyat untuk mengepung wilayah persembunyian Darul Islam. Dengan strategi ini, ruang gerak dan jalur logistik Kartosoewirjo terputus, pasukannya melemah, dan dukungan rakyat terbuntu. Setelah terkepung selama berbulan-bulan, Kartosoewirjo ditangkap pada 4 Juni 1962 di Gunung Geber, Pajalaya. Lalu diadili Mahkamah Militer Luar Biasa, dijatuhi hukuman mati, dan dieksekusi pada 5 September 1962. Dengan eksekusi tersebut, pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat resmi berakhir, meskipun sisa-sisanya masih bertahan di Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, namun tanpa kepemimpinan kuat seperti Kartosoewirjo. Darul Islam Jawa Tengah. Gerakan Darul Islam di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah, seorang mantan pemimpin Laskar Hizbullah. Setelah pengakuan kedaulatan 1949 dan pembubaran Laskar melalui program RERA, banyak anggota Hizbullah kecewa karena tidak masuk TNI. Kekecewaan ini membuat Amir Fattah bergabung dengan Kartosoewirjo dan menyatakan Jawa Tengah sebagai bagian dari negara Islam Indonesia. Pemberontakan dimulai sekitar 1950 dengan basis di Tegal, Brebes, dan sekitarnya. Pasukan Amir Fattah terdiri dari bekas Hizbullah, santri, dan pemuda desa. Mereka melakukan perang gerilya, menyerang pos TNI, merampas logistik, dan mengintimidasi rakyat yang menolak mendukung. Pemerintah menanggapinya dengan menggerakkan divisi di Ponorogo. Berbeda dengan Jawa Barat, gerakan Amir Fattah tidak mendapat dukungan luas. Banyak ulama dan tokoh Jawa Tengah justru menolak negara Islam Indonesia. Akibatnya, jalur logistik melemah, komunikasi dengan Kartosoewirjo terputus, dan pasukan Darul Islam di Jawa Tengah semakin terdesak. Akhirnya, Amir Fattah ditangkap oleh TNI. Gerakannya berhasil dilumpuhkan pada awal 1950. Dengan itu, pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah berakhir lebih cepat dibanding Jawa Barat.
Pemberontakan DI atau TII di Kalimantan Selatan terjadi pada tahun 1950 hingga 1963. Tokoh pemberontakan DI atau TII Kalimantan Selatan adalah Ibnu Hajar, seorang letnan 2 Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang bergabung dalam Divisi 4 Angkatan Laut pada masa Perang Kemerdekaan. Pemberontakan DI atau TII di Kalimantan Selatan disebabkan oleh kekecewaan Ibnu Hajar atas peraturan reorganisasi militer yang menyusul pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada Desember 1949. Ibnu Hajar ditolak masuk TNI karena buta huruf. Ibnu Hajar kemudian membentuk Gerakan Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT yang didukung oleh rekan-rekan seperjuangannya. Waktu pemberontakan DI atau TII Kalimantan Selatan secara resmi baru dimulai pada tahun 1954. Ketika Ibnu Hajar menyatakan KRYT bergabung dengan DI atau TII Kartosoewirjo yang menawarinya posisi menteri di negara Islam Indonesia. Setelah KRYT bergabung dengan DI atau TII, Ibnu Hajar menamai pasukannya Angkatan Perang Tentara Islam dan mengganti nama markasnya menjadi Istana Islam Merdeka. Untuk menghadapi pemberontakan Ibnu Hajar, pemerintah melakukan tindakan tegas dengan menggempur pusat pertahanan mereka. Ibnu Hajar dan sisa-sisa pasukannya pun menyerah pada Juli 1963. Setelah Ibnu Hajar setuju untuk menyerahkan diri, penyelesaian DI atau TII di Kalimantan Selatan tetap dibawa ke Mahkamah Militer di Jakarta. Pada 11 Maret 1965, Ibnu Hajar menerima vonis hukuman mati dan dieksekusi pada tanggal 22 Maret 1965. Pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar. Awalnya, ia memimpin pasukan gerilya KGSS atau Komando Gerilya Sulawesi Selatan yang membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, pasukan ini menuntut agar dia akui sebagai bagian dari APRIS. Namun, tuntutan itu ditolak dan sebagian besar anggotanya tidak diterima. Kekecewaan ini mendorong Kahar Muzakkar dan pasukannya menyingkir ke hutan pada 17 Agustus 1951. Pada tahun 1952, Kahar menyatakan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia atau NII, pimpinan Kartosoewirjo. Sejak itu, DI atau TII di Sulawesi berkembang dengan taktik gerilya, menimbulkan kekacauan, perampokan, penculikan, hingga pembunuhan yang merugikan masyarakat. Pemerintah melakukan operasi militer panjang untuk menumpas pemberontakan ini. Puncaknya, pada 3 Februari 1965, Kahar Muzakkar tewas tertembak sehingga gerakan DI atau TII di Sulawesi Selatan berakhir. Pemberontakan DI atau TII di Aceh dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Beurewe. Gerakan ini muncul karena kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat, terutama karena janji otomi khusus tidak ditepati, dan pada tahun 1951 Provinsi Aceh malah digabung ke Sumatera Utara. Hal ini menimbulkan rasa diperlakukan tidak adil. Pada 20 September 1953, Daud Beurewe menyatakan Aceh bergabung dengan Negara Islam Indonesia atau NII, pimpinan Kartosoewirjo. Pemberontakan berlangsung beberapa tahun dan menimbulkan ketidakstabilan, tetapi upaya penumpasan dengan operasi militer tidak membuahkan hasil. Akhirnya ditempuh jalur damai pada 1962 pemerintah menetapkan Aceh sebagai daerah istimewa dengan keistimewaan dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Setelah itu, Daud Beurewe dan pengikutnya menyerah sehingga pemberontakan DI atau TII di Aceh berakhir. Baiklah teman-teman, di sini saya akan lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu PRRI. PRRI kepanjangannya ialah Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Indonesia. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah terhadap pemerintah pusat. Pemberontakan ini terjadi pada tahun 1950 hingga 1960 di kawasan Sumatera dan Sulawesi.
Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti berikut. Yang pertama ada Dewan Gajah Medan dipimpin oleh Kolonel M. Simbolon. Yang kedua ada Dewan Garuda, itu di Palembang dipimpin oleh Kolonel Barlian. Yang ketiga ada Dewan Banteng yang diprakrasai oleh Kolonel Ismail Lengah dan diketuai oleh Letkol Ahmad Hussein. Letnan Kolonel Ahmad Hussein bersama beberapa tokoh sipil lainnya seperti Syarifuddin Prawinegara, Syafir Usman, dan Burhanuddin Harahap bahkan mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat bahwa dalam waktu 5x24 jam Perdana Menteri Juanda harus menyerahkan mandatnya kepada presiden dan diminta untuk kembali kepada kedudukan semula sebagai presiden yang konstitusional. Pemerintah pusat menolak tuntutan tersebut. Melihat keputusan pemerintah, Dewan Perjuangan bereaksi dengan mendirikan pemerintahan tandingan, yaitu PRRI tadi. Dalam melantik kabinet di Gubernur Padang pada tanggal 15 Januari 1958, PRRI menunjuk Syarifuddin Prawinegara sebagai presiden dari PRRI tersebut. Lanjut, dengan adanya gerakan pemberontakan tersebut, pemerintahan pusat Indonesia tidak bisa diam saja. Untuk menumpaskan gerakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, pemerintah pusat segera mengerahkan pasukan untuk memadamkannya. Pemerintah melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara serta Angkatan Perang RI atau APRI untuk menumpas gerakan berikut. Operasi yang dijalankan untuk menumpaskan PRRI ada 4. Yang pertama, operasi tegas dengan sasaran Riau dimulai pada tanggal 12 Maret 1958 dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution. Yang kedua, operasi 17 Agustus dengan sasaran Padang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani dimulai pada tanggal 17 Agustus 1958. Yang ketiga, operasi Sabta Marga dengan sasaran Sumatera Barat dan Jambi dipimpin oleh Brigjen Jati Kusumo. Yang keempat ada operasi Sadar di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo. Pada tanggal 29 Maret 1961, Ahmad Hussein beserta pasukannya menyerahkan diri dan pemberontakan PRRI berakhir. Lalu yang B adalah Perjuangan Rakyat Semesta. Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta lahir pada 2 Maret 1957 di Makassar di bawah pimpinan Letkol Fedjen Sumual. Gerakan ini dipicu oleh ketidakpuasan daerah Indonesia Timur terhadap pemerintah pusat, terutama karena pembangunan yang dianggap hanya berfokus di Jawa, ketidakadilan dalam pembagian hasil ekonomi, serta kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan dan organisasi militer di daerah. Persemesta menuntut adanya pemerataan pembangunan, pembaharuan pemerintahan, dan peningkatan perhatian terhadap daerah. Gerakan ini mendapat dukungan dari beberapa tokoh sipil dan militer di Sulawesi Utara dan Tengah. Bahkan sempat menjalin kerjasama dengan PRRI di Sumatera serta memperoleh bantuan senjata dari luar negeri. Namun, pemerintah pusat menindak tegas melalui operasi Sabta Marga, yaitu pada tahun 1958, sehingga kekuatan Permesta berhasil dilemahkan. Pada tahun 1961, para tokoh Permesta termasuk Fedjen Sumual akhirnya menyerahkan diri. Lalu ada pula kesimpulannya, yaitu ketidakseimbangan relasi antara pusat dan daerah pada masa awal kemerdekaan hingga Orde Lama banyak dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan dan sumber daya yang tidak merata. Kebijakan pemerintah pusat yang dianggap terlalu sentralistis sering menimbulkan kekecewaan di daerah, terutama dalam aspek politik, ekonomi, dan pembangunan. Kondisi ini memicu lahirnya berbagai pemberontakan daerah serta gerakan separatis yang mengancam integrasi bangsa. Oleh karena itu, penyelesaian masalah pusat dan daerah harus dilakukan dengan membangun komunikasi yang adil, pemerataan pembangunan, serta penguatan otonomi daerah. Jika tidak ditangani dengan tepat, ketidakselarasan relasi pusat daerah berpotensi melahirkan ancaman disintegrasi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.